Ayo belajar ekspor dari nol sampai berhasil. Ekspor gak sulit. Ekspor iku gampang, sama halnya dodolan. Cuma dodolane nang luar negeri. Yen kepingin awakmu dadi eksportir sing berhasil, ayo rungokno video iki. Dalam proses ekspor pada umumnya meliputi 5 tahapan, yaitu persiapan dan perencanaan, menemukan buyer, pendaftaran dan pengurusan pabean, pengiriman barang dan pencairan dana, serta pengiriman dokumen akhir. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu tahapan proses ekspor ini. Pertama, persiapan dan perencanaan. Yang harus dilakukan oleh eksportir dalam persiapan dan perencanaan ini adalah melakukan riset pasar untuk mengetahui jenis barang apa saja yang laris manis di pasar internasional dan negara mana saja yang paling membutuhkan. Misalnya, kita akan mengekspor rempah-rempah. Bisa pala, lada, kayu manis, jahe, lengkuas, atau rempah-rempah lainnya. Maka kita harus tahu terlebih dahulu negara mana saja yang paling membutuhkannya. Negara yang banyak membutuhkan rempah-rempah yaitu Singapura, Uni Emirat Arab, Maroko, Amerika, Belanda, Brazil, Jerman, dan Belgia. Jika akan mengekspor briket, negara yang sering membutuhkan briket adalah Belanda, Jepang, Jerman, Saudi Arabia, Yunani, Amerika, Belgia. Informasi ini bisa kita dapatkan melalui website Kementerian Perdagangan atau bisa cari sumber lain. Selanjutnya, dalam persiapan dan perencanaan ekspor, yaitu menentukan produk yang akan diekspor. Dan harus dipastikan bahwa produk atau barangnya memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Misal kita akan mengekspor daun pisang ke Jepang. Loh, kok daun pisang? Jangan salah, daun pisang meskipun di Indonesia tidak seberapa banyak digunakan, tapi banyak juga negara yang membutuhkannya. Maka negara Jepang mensyaratkan daun pisang yang bisa diekspor adalah Daun pisang harus berkualitas baik, tidak rusak, tidak sobek, tidak terlalu muda atau tua, dan memenuhi spesifikasi ukuran yang mungkin ditetapkan, misalnya panjang minimal 100 cm. Daun pisang harus bebas organisme atau hama penyakit, dibuktikan dengan sertifikat karantina atau fitosanitari. Sertifikat karantina adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Karantina Indonesia untuk menyatakan bahwa suatu barang atau produk ekspor telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan aman untuk dikirim, diterima, atau digunakan sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor atau impor. Bagian yang tidak kalah penting dari persiapan dan perencanaan ekspor, yaitu menyiapkan legalitas dalam berusaha. Adapun jenis dokumen usaha ini meliputi SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor Induk Berusaha, NIB, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, NPWP. Nah, ini yang penting, menemukan buyer luar negeri. Untuk menemukan buyer luar negeri, bisa memanfaatkan platform digital dan jaringan online seperti platform e-commerce B2B atau business to business milik Alibaba, Amazon Business, Global Sources, TradeKey, masih banyak juga platform yang lain. Sebagai eksportir, kita juga bisa manfaatkan platform resmi pemerintah seperti INA Export. INA Export adalah platform B2B resmi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau Ditjenpen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Platform ini berfungsi sebagai direktori produk Indonesia, menyediakan informasi pasar, serta memfasilitasi komunikasi antara eksportir Indonesia, UMKM, dan perusahaan besar dengan pembeli global untuk mempromosikan dan menjual produk-produk Indonesia ke pasar internasional. Dan jika memungkinkan, buat website profesional untuk bisnis Anda, optimalkan dengan kata kunci produk, dan pastikan mobile friendly agar mudah ditemukan oleh calon buyer di mesin pencari seperti Google. Buyer juga bisa didapat saat mengikuti pameran dagang internasional. Contohnya di Indonesia adalah
Trade Expo Indonesia (TEI), sebuah pameran B2B tahunan terbesar di Indonesia yang diselenggarakan untuk mendorong ekspor dan memperluas pasar global. Tujuan mengikuti pameran di Trade Expo Indonesia atau TII adalah untuk melakukan promosi produk dan jasa, membangun jaringan bisnis dengan calon pembeli dan investor, mencari pasar ekspor baru baik di pasar tradisional maupun non-tradisional, serta untuk mendapatkan informasi dan konsultasi bisnis melalui seminar dan forum yang diselenggarakan. Bayar juga bisa didapat dengan bergabung komunitas ekspor dan forum dagang online untuk memperluas jaringan dan mendapatkan informasi tentang buyer potensial, manfaatkan teman, kolega, atau koneksi yang tinggal di luar negeri untuk mendapatkan informasi dan bantuan mencari buyer, dan kunjungi pasar atau pameran di luar negeri untuk melakukan riset pasar secara langsung dan membangun relasi bisnis. Sekarang kita sudah sampai pada tahapan ekspor yang ketiga, yaitu pendaftaran dan pengurusan kepabeanan. Untuk pendaftaran dan pengurusan kepabeanan, maka diperlukan dokumen-dokumen yang digunakan untuk ekspor. Dokumen ini sangat penting karena menjadi bukti legalitas transaksi sekaligus dasar dalam proses bea cukai dan pembayaran internasional. Adapun jenis dan macam dokumen-dokumen ekspor ini adalah Sales Contract. Dalam kaitannya dengan ekspor, sales contract adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara eksportir dan buyer atau pembeli mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut dalam ekspor dan impor. Biasanya sales contract merupakan follow-up dari purchase order yang diminta oleh importir. Fungsi utama sales contract: menetapkan kesepakatan, menentukan detail transaksi seperti jenis dan jumlah barang jasa, harga, dan tanggal pengiriman. Sebagai landasan hukum, memberikan dasar hukum yang mengikat secara formal untuk kedua belah pihak, memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Untuk mencegah sengketa, mengurangi resiko kesalahpahaman dan perselisihan dengan mendokumentasikan semua harapan yang telah disepakati. Bisa meningkatkan kepercayaan, membangun kepercayaan antara pembeli dan penjual, terutama dalam transaksi internasional karena adanya bukti tertulis atas hak-hak pelanggan. Dijadikan dokumen penting untuk transaksi bisnis, baik skala kecil maupun besar, termasuk dalam perdagangan internasional. Inilah poin penting yang ada pada sales contract. Selain nomor dan tanggal surat, nama pembeli dan penjual, dalam sales contract sebaiknya memuat deskripsi barang atau jasa. Deskripsi barang ini meliputi keterangan tentang kuantitas atau jumlah barang yang akan dikirimkan, jenis dan mutu barang yang diperjualbelikan, beserta standar kualitas dan batas toleransinya, harga satuan dan total dari barang, mata uang yang digunakan untuk transaksi, dan jika diperlukan, ada toleransi harga yang mungkin terjadi. Isi dari sales contract selanjutnya yaitu metode pembayaran. Di sini memuat keterangan tentang metode pembayaran yang disepakati, jangka waktu pembayaran, dan batas waktu yang diberikan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, sales contract itu berisi kemasan barang dan pengiriman barang. Packing atau kemasan ini menerangkan ketentuan mengenai jenis dan standar pengemasan barang untuk memastikan keamanan selama pengiriman. Sedangkan pengiriman barang memuat informasi tentang cara penyerahan barang, metode pengiriman yang digunakan, seperti melalui laut, udara atau darat, dan jadwal pengiriman, serta batas waktu atau tanggal yang disepakati untuk pengiriman barang. Isi sales contract juga ada yang namanya garansi dan layanan purna jual, berisi tentang batas masa garansi dari barang dan pelayanan apa yang diberikan setelah penjualan. Kemudian ada yang disebut arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan force majeure, yaitu klausul yang mengatur kondisi di luar kendali yang dapat menghalangi pelaksanaan kontrak. Dan jangan lupa tanda tangan serta stempel sebagai legalitas sales contract. Dokumen ekspor berikutnya adalah Letter of Credit atau disingkat LC. Pada dasarnya, letter of credit adalah surat perjanjian yang diterbitkan oleh bank atas permintaan pembeli atau importir untuk membayar sejumlah uang kepada penjual, yaitu eksportir, setelah persyaratan tertentu terpenuhi. Nah, bagaimana proses kerja dari letter of credit ini? Tahap 1 atau yang pertama. Importir dan eksportir menyepakati kontrak penjualan yang mencakup penggunaan letter of credit sebagai metode pembayaran. Tahap yang kedua,
Importir mengajukan permohonan kepada bank penerbit untuk menerbitkan letter of credit sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak penjualan. Tahap ketiga adalah penerbitan letter of credit. Bank penerbit, yaitu bank di mana importir mengajukan penerbitan LC, menerbitkan letter of credit dan mengirimkannya ke bank pemberitahu di negara eksportir. Tahapan yang keempat adalah pihak bank di negara eksportir memberitahu eksportir bahwa letter of credit telah diterbitkan. Eksportir kemudian memeriksa syarat dan ketentuan dalam LC untuk memastikan semuanya sesuai dengan kontrak penjualan. Tahap proses kerja LC yang kelima yaitu pengiriman barang dan dokumen. Eksportir mengirim barang sesuai dengan syarat dalam LC dan menyerahkan dokumen pengiriman yang diperlukan kepada bank pemberitahu atau bank negosiasi. Tahapan keenam, pemeriksaan dokumen. Bank negosiasi atau bank pemberitahu memeriksa dokumen yang diserahkan oleh eksportir untuk memastikan bahwa semua persyaratan dalam LC telah dipenuhi. Jika dokumen tersebut lengkap dan sesuai, bank akan mengirimkan dokumen tersebut ke bank penerbit. Dan tahapan yang ketujuh, pembayaran kepada eksportir. Setelah menerima dan memverifikasi dokumen, bank penerbit akan melakukan pembayaran kepada eksportir melalui bank negosiasi atau bank pemberitahu sesuai dengan ketentuan dalam LC. Selain itu, eksportir juga harus melengkapi dokumen ekspor lainnya, yaitu invoice, packing list, bill of lading, dan dokumen pemberitahuan ekspor barang PEB. Setelah dokumen ekspor sudah lengkap semua, selanjutnya yang harus dilakukan oleh eksportir adalah pengurusan kepabeanan. Dalam pengurusan kepabeanan ini, yang pertama harus dilakukan eksportir yaitu siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses ekspor. Kemudian, paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor, eksportir atau kuasanya, dalam hal ini adalah pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK, mengajukan pemberitahuan ekspor barang PEB ke kantor Bea Cukai. Dari sini, Bea Cukai akan meneliti dokumen PEB dan melakukan pemeriksaan fisik jika diperlukan. Dan jika proses telah sesuai, Bea Cukai akan menerbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE). Menentukan barang yang diekspor sudah. Membuat sales contract dan pengurusan dokumen ekspor juga sudah. Pengurusan kepabeanan sudah selesai. Maka, langkah keempat dalam proses ekspor, yaitu pengiriman barang. Setelah mendapatkan NPE, eksportir dapat memuat barang ke kapal atau pesawat. NPE, Nota Pelayanan Ekspor, adalah izin dari pejabat Bea Cukai untuk mengeluarkan barang ekspor setelah dokumen PEB, pemberitahuan ekspor barang diverifikasi. Dalam pengiriman barang, sudah tentu harus memilih moda transportasi barang ekspor yang tepat. Pertimbangkan jenis dan volume barang, jarak pengiriman, waktu yang tersedia, biaya, serta faktor keamanan dan peraturan yang menyertainya. Ada beberapa jenis moda transportasi. Transportasi udara, paling efisien untuk barang yang mudah rusak, ringan, berharga, atau berurgensi tinggi, seperti makanan dan dokumen penting yang membutuhkan pengiriman cepat, meskipun biayanya mahal. Transportasi laut, paling cocok untuk kargo dalam jumlah besar, berat atau volume besar yang tidak memerlukan pengiriman cepat. Transportasi darat atau truk, ideal untuk jumlah kecil dan jarak pendek. Ekspor lewat darat emangnya bisa? Bisa saja, jika ekspornya ke Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan atau ekspor ke Timor Leste maupun ke Papua Nugini. Nah, sekarang tiba pada tahapan terakhir dari proses ekspor, pencairan dana dan pengiriman dokumen akhir. Pencairan dana ekspor umumnya melalui proses penagihan ke bank melalui letter of credit atau LC, atau pembayaran langsung, di mana eksportir menyerahkan dokumen ekspor seperti bill of lading, BL, dan bukti pengiriman kepada bank untuk dicairkan dananya sesuai syarat yang disepakati. Selain sistem pembayaran dengan letter of credit atau LC yang sudah dijelaskan di depan, ada beberapa jenis sistem pembayaran ekspor lainnya, yaitu pertama, cash in advance, merupakan sistem pembayaran di mana importir membayar penuh di muka sebelum barang atau jasa diekspor. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan cara tunai
atau melalui telegraphic transfer atau transfer melalui bank pada umumnya. Sistem ini sangat menguntungkan eksportir, tapi resiko tinggi bagi importir. Kedua, sistem pembayaran documentary collection. Cara kerja sistem pembayaran documentary collection ini, eksportir menyerahkan dokumen pengiriman melalui bank eksportir dan bank importir. Importir bisa mengambil dokumen dan barang setelah melakukan pembayaran di muka atau DP atau setelah menyetujui untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini biaya adminnya lebih murah dari LC, tetapi memiliki resiko lebih tinggi bagi eksportir. Ketiga, yaitu sistem pembayaran open account. Cara kerja sistem pembayaran open account adalah eksportir mengirim barang dan dokumen kepada importir tanpa jaminan pembayaran di muka, dan importir akan membayar setelah barang terjual atau dalam jangka waktu tertentu. Keuntungannya, sistem ini mudah dilakukan dan cepat, tapi sangat tinggi resikonya bagi eksportir karena tidak ada jaminan pembayaran. Sistem pembayaran keempat adalah consignment. Cara kerjanya adalah eksportir mengirim barang ke importir, agen, dan baru akan dibayar setelah barang tersebut terjual. Keuntungannya, importir hanya membayar untuk barang yang berhasil dijual. Namun, resiko tinggi bagi eksportir karena tidak ada kepastian kapan pembayaran akan diterima. Dan sistem pembayaran kelima yaitu payment gateway digital. Sistem pembayaran ekspor dengan memanfaatkan platform digital seperti PayPal atau Wise memungkinkan pembayaran lintas negara dengan lebih mudah dan cepat. Keuntungannya cepat, nyaman, dan aman, terutama untuk transaksi kecil hingga menengah. Contoh, bisa menggunakan fitur escrow untuk melepaskan pembayaran setelah barang diterima importir. Setelah proses pembayaran selesai, maka eksportir menyerahkan dokumen bill of lading asli dan dikirimkan ke importir agar importir dapat mengambil barang di negara tujuan. Dengan demikian, bill of lading yang asli inilah sebagai dokumen akhir yang harus diserahkan ke importir. Yo, berarti proses ekspor wis mari. Gampang toh proses ekspor iku? Ayo, wani dadi eksportir sing handal.